Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini adalah harinya untuk presentasi setelah kalian mengerjakan tugas untuk menyusun apa kemarin? Kronologis cerita Uwais Al-Qarni, ya. Oke. Dan kita mulai dari kelompok berapa ini? Kelompok paling belakang. Pemberani karena nomor 1. Oke, tafadhali. Ya. Harus semangat ya, harus semangat dan tunjukkan muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan secara singkat kisah Uwais Al-Qarni. Biodata Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang bermata biru. Rambutnya merah dengan dadanya lapang panjang. Kulitnya merah-merahan, wajahnya selalu lihat pada tempat sujudnya. Pemuda ini tidak pernah lalai dalam baca Al-Quran dan senantiasa menangis. Baca. Beliau dikenal sebagai penduduk bumi, melainkan menjadi penduduk dan dikenal sebagai penduduk langit. Pemuda ini jika berdoa kepada Allah maka pasti kabul. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Pertama kali Uwais Al-Qarni memeluk agama Islam. Pertama kali itu berkat datang dalam agama Islam sudah sangat menarik ya. Uwais dan apabila setelah di Islam datang dan dia segera memeluknya. Banyak rekan-rekannya yang bilang memeluk Islam pergi ke Madinah untuk mendengar secara langsung dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari Uwais mendekati ibunya dan meminta izin untuk pergi ke Madinah untuk menemukan Nabi Muhammad SAW. Sampai ke Madinah. Sampainya di Madinah, beliau langsung bergegas menuju Madinah. Setelah itu, beliau mengetuk pintunya sambil mengucapkan salam. Aisyah menjawab salam tersebut sambil salam Uwais. Saja Uwais menanyakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak berada di rumahnya, melainkan sedang pergi ke medan perang. Betapa kecewanya hati sang perindu. Dalam hatinya bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi. Namun Uwais ingat akan pesan ibunya untuk segera kembali ke rumahnya setelah sampai di sana. Disebutkan kepada ibunya, Uwais pun kembali ke kota Madinah. Sepulang dari perang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung bertanya tentang kedatangan orang yang mencarinya. Lalu Nabi Muhammad menjelaskan tentang seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang sangat taat pada ibunya. Beliau adalah sang penghuni langit. Beliau memang tidak terkenal di bumi, melainkan terkenal di langit. Mendengar perkataan baginda Rasulullah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabatnya tertegun seketika. Lalu kata Sayyidatina Aisyah, memang benar sebelum ini ada seseorang telah datang mencari Rasulullah, tetapi orang itu segera pulang ke Yaman karena teringat akan ibunya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, yaitu Uwais Al-Qarni, perhatikanlah bahwa ia mempunyai tanda putih di tengah rumah telapak tangannya.
Sesudah itu baginda Rasulullah SAW memandang kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, lalu bersabda, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya untuk kalian, karena dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi. Setelah Allah dan Nabi mendengar sabda dari Rasul, dia mereka berdua mengikuti kaki menuju kota Madinah. Setiap ada kafilah berasal dari Yaman, mereka berdua bertanya tentang Uwais Qarni, maka ia pun bersama mereka. Setelah itu bersegeralah Umar dan Ali menuju rumah Uwais Qarni. Namun pada saat itu Uwais Qarni sedang melaksanakan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya, Uwais menjawab dalam kepada suatu pendapat teman, Umar segera membalikan teman Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di belakang teman Uwais. Bagaimana jika disadarkan oleh kebenaran ini? Maka dia menguji langit dan ditanya Uwais kepada siapakah nama saudara? Lalu jawab Uwais. Dengan jawaban itu, dua sahabat itu pun ketawa dan mengatakan, kami juga pulang dari hamba Allah. Bukan nama saya sebenarnya Uwais Qarni menjawab, nama saya Uwais Qarni. Umar dan Ali memohon agar Uwais berkenan mendoakan untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa dari kalian. Dengan perkataan Uwais, Umar berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Tuhan. Sebabkan itu sekolahnya sahabat saat ini, Uwais Qarni akhirnya mengangkat kedua belah tangannya lalu berdoa dan membacakan istighfar pada Sayyidina Ali dan Khalifah Umar. Setelah kejadian itu, nama Uwais kembali tenggelam dan tidak langsung terdengar beritanya. Tapi diriwayatkan ada seorang lelaki kerabat muda di Bedol Uwais. Kata orang itu, waktu itu kami sedang berada di atas kapal menuju ke tanah Arab bersama para pedagang. Dan angin itu tertiup dengan kencang yang mengakibatkan lubang menghantam kapal kami sehingga air laut masuk ke dalam kapal dan menyebabkan kapal semakin berat. Lalu kami melihat seorang lelaki yang mengenakan selimut berbulu berada di satu sudut kapal, lalu kami memanggilnya. Betapa terkejutnya kami melihat kejadian itu. Wahai waliullah, tolonglah kami. Tetapi lelaki itu tidak pernah. Lalu kami berseru lagi, Zat yang telah memberi kekuatan beribadah, tolonglah kami. Lelaki itu menoleh kepada kami dan berkata, apa yang terjadi? Tidakkah kau bahwa kapal ibadah itu jadi Allah? Tanya kami. Dekatkanlah diri kalian pada Allah, katanya. Kami telah melakukannya. Keluarlah kalian dari kapal dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kami pun keluar dari kapal satu persatu dan melihat tidakkan itu. Beberapa waktu kemudian tersiarlah kabar bahwa Uwais Qarni telah pulang ke rahmatullah. Anehnya pada saat dia hendak dimandikan, tiba-tiba terlalu banyak orang yang berebut hendak memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafankan, ramai orang yang menunggu untuk mengkafankan. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Meninggalnya Uwais Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat menyenangkan di Yaman. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal datang untuk mengurus jenazah dan pemakaman. Padahal Uwais Qarni adalah seorang nabi yang cerah yang tidak dijaman. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum mempresentasikan kelompok ini, tadi kan sudah melihat. Silakan berikan presentasi atau penilaian terhadap kelompok yang belakang. Jadi saya sebagai perwakilan dari kelompok ini ingin memberikan penilaian kepada kelompok sebelumnya. Penilaian kami terhadap kelompok sebelumnya itu tolong dikerasin lagi suaranya biar sampai kedengaran. Dan cukup Pak, itu aja. Oke ya. Oke, tepuk tangan dulu. Sepi di situ. Oke, baik. Ya, jadi berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan sedikit tentang cerita tentang Wais Al-Qarni yang akan dimulai oleh Firda. Wais Al-Qarni adalah pemuda yang berasal dari Yaman dan Wais Al-Qarni dikenali dan dikenal banyak sekali orang yang selalu mengatakannya, mengejeknya, menuduh sebagai pencuri dan banyak hinaan yang dilontarkan kepada Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni bekerja sebagai pengembala kambing. Walaupun dalam keadaan serba tidak tercukupi, Wais Al-Qarni tidak pernah lalai dalam menjalankan ibadahnya. Wais Al-Qarni telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman. Mendengar seruan Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu hati mereka untuk menyembah Allah. Disahkan ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah mengalami cedera dan giginya patah. Berita ini akhirnya sampai ke Wais. Lalu ia memukul giginya dengan batu hingga patah. Kerinduan terhadap Rasulullah tak dapat dibendung lagi. Akhirnya Wais memohon izin kepada ibunya untuk diberi izin untuk berziarah ke makam Rasulullah. Wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Berangkatlah Wais dengan rasa semangatnya itu karena sudah diiringi oleh ibunya. Dengan dari menuju ke Madinah yang jaraknya sekitar 400 km dari Yaman. Wais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Beliau adalah penghuni langit yang sangat terkenal di langit. Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, Wais Al-Qarni, pastikanlah bahwa ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya. Sudah itu baginda Rasulullah SAW memandang kepada Sayyidina Ali lalu bersabda, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya untuk kalian karena dia berjalan ke langit dan bukan ke bumi. Tahun berdasi Dametre, radhiyallahu anhu menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar akhiri yang dia wafat. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah selepas Rasulullah SAW. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib bersama dengan Sayyidina Umar mencari keberadaan Wais Al-Qarni dengan mencari kafilah-kafilah dagang yang ingin pergi ke Syam, kafilah-kafilah dagang dari Yaman yang ingin pergi ke Syam. Lalu pada suatu ketika terdapat suatu rombongan kafilah dagang dari Yaman, ya lalu ditanya oleh Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Umar, apakah di dalam rombongan itu terdapat Wais Al-Qarni? Lalu rombongan itu menjawab bahwa Wais Al-Qarni bersama dengan rombongan kafilah dagang tersebut. Dan sedang Sayyidina Ali pun memberi salam mengenai Wais sedang melaksanakan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya,
Muhammad segera membalikan tangan ke langit untuk membuktikan kebenaran terhadap yang berada di telapak tangannya. Memang benar dia penghuni langit, dia ditanya lagi oleh kedua tahun ini. Apakah anak saudara? Wais menjawab, Abdullah. Mendengar jawaban itu, kedua sahabat itu pun terpaksa mengatakan, kami juga Abdullah. Yang boleh Allah. Tapi siapakah namamu sebenarnya? Wais berkata, nama saya Wais Al-Qarni. Tanya terkenal mereka, soalnya mereka dua ibu Wais telah meninggal dunia. Itu sebabnya beliau menggunakan buku serta bersama rombongan kafilah dalam. Berangkat ada seorang lelaki yang pernah bertemu dan dibantu oleh Wais. Wahai Walillah, tolonglah kami. Tetapi lelaki itu tidak mendengar. Lalu kami berseru lagi, demi Tuhan yang telah memberimu kekuatan beribadah, tolonglah kami. Lelaki itu menoleh kepada kami dan berkata, apa yang telah terjadi? Tidakkah engkau melihat bahwa kapal ibadah ini dan pihak terombak? Tanya kami. Dekatkanlah diri kalian kepada Allah. Katanya, kami telah melakukan. Keluarlah kalian dari kapal dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kami pun keluar dari kapal satu dan berkumpul di dekat itu. Sungguh ajaib, kami semua tidak tenggelam. Dan tahu kami yang kami yang lain tenggelam di dasar laut sampai lalu orang itu berkata pada kami, tidak mengapa kata kalian menjadi korban sampai kalian kami doakan. Demi Allah kami ingin tahu siapa nama Tuhan. Tanya kami. Jawabnya dengan singkat, kemudian kami berkata lagi kepadanya, sesungguhnya harta yang ada di kapal tersebut adalah milik orang-orang fakir di Madinah yang dikirim oleh orang miskin. Beberapa waktu kemudian kami meninggalkan Wais Al-Qarni dan meninggalkan Al-Qarni telah menjelaskan kekuatan di kota Yaman karena benar terjadinya orang yang mengherankan. Siapakah Wais Al-Qarni? Padahal Wais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan oleh orang-orang. Ketika wafatnya, banyak orang yang tidak kenal datang untuk mengurus jenazahnya dan memandikannya dan hendak dikubur. Ketika bertemu, telah mengembangkan penduduk Yaman dengan kedatangan manusia yang tidak dikenal. Sepertinya mereka adalah malaikat yang turun ke bumi. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui bahwa Wais Al-Qarni yang ternyata tidak terkenal di bumi itu terkenal di langit. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selanjutnya adalah kelompok 3 ya. Kelompok 3, sebelum menyampaikan presentasinya, silakan berikan penilaian terhadap penampilan dari kelompok barusan. Untuk kelompok sebelumnya udah sangat bagus, suaranya juga udah kencang. Kekurangannya apa? Kekurangannya penilaian kurang. Nggak ada. Dan kamu, gitu. Ada yang duduk di kursi? Tadi, oh ya, ada yang duduk di kursi. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan tentang cerita kisah Wais Al-Qarni pada zaman. Mulai dari saya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, hiduplah seorang pemuda yang bernama Wais Al-Qarni. Dia memiliki khas bermata biru, berambut merah, berlapak berbidang dadanya, berpenampilan cukup tampan. Dia masuk agama Islam, dia memeluk agama Islam ketika masa negeri Yaman mendengar seruan Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu hati mereka. Beliau dikenal tidak pernah lalai dalam membaca Al-Quran, tidak pernah lalai dalam melakukan ibadah puasa puasa sunnahnya.
Dia hidup hanya berdua bersama ibu yang sudah tua dan sudah lumpuh. Dia bekerja sebagai pengembala kambing, upahnya tidak terlalu begitu banyak, tetapi tangannya sangat begitu ramah dalam membantu tetangganya yang serba kekurangan. Ia juga sering diejek oleh penduduknya karena beliau hidupnya miskin dan sering ditertawakan. Dikisahkan hal ini dia buat sebagai bukti kecintaan kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun beliau belum pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari Uwais diperkenankan pergi menjalani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Uwais pun merasa terharu ketika mendengar permohonan anak-anak. Dengan perasaan gembira, Uwais berkemas untuk berangkat dan sebelum pergi. Sebelum itu, Uwais menyiapkan keperluannya ibunya. Keperluan ibunya terlebih dahulu serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya di sepanjang kepergian beliau. Jarak menuju ke Madinah Jarak menuju Madinah sekitar 400 km dari Yaman. Dengan cukup lama, akhirnya tibalah Uwais di kota Madinah. Segeralah dia menuju ke masjid. Pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Lalu keluarlah istri Nabi sambil menjawab salam, langsung menanyakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia ingini. Namun ternyata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berada di rumah mereka, berada di dekat. Betapa kecewa hati sang beliau dari jauh. Dia tidak berada di rumah. Ibunya sudah tua dan senantiasa dalam keadaan tidak sehat. Akhirnya memohon kepada Sayyidah Aminah telah kembali ke Yaman. Uwais menitipkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan beliau pulang dengan karena tidak dapat bersama ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjelaskan bahwa Uwais anaknya adalah anak ibunya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, Baik, selanjutnya adalah kelompok keempat yang kelompok terakhir yang akan tampil dan harus memberikan penilaian atau refleksi pada kelompok sebelumnya. Oke.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main jujur ngapain suka? Tapi dari kelompok yang tinggi Pak, amsiran yang baru komentar untuk kelompok sebelumnya. Itu kelompok 3. Sini aja kelompok yang pertama adalah ini terlalu sering. Yes, maksudnya bukan aku tadi bentuk kerja gitu, jadi yang bagiannya tidak lalu lihat cantik. Yang pertama sosok Wais Al-Qarni. Ada nama Rasulullah. Ada yang lain. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada pemuda yang bernama Wais Al-Qarni. Dia memiliki Kameranya bagus banget sih. rambut merah, memiliki kulit kemerah-merahan, wajah yang cukup tampan. Beliau tinggal di Yaman dan hidup berkecukupan dengan ibunya salah satu yang lumpuh. Beliau bekerja sebagai pengembara. Pada suatu hari datanglah Islam, tersebarlah agama Islam ke Yaman. Akhirnya Wais pun terketuk hatinya untuk memasuki agama Islam. Kecintaan Wais pada Rasulullah bisa dilihat dari kisahnya pada saat perang Uhud. Gigi Rasulullah patah hingga Wais pun tidak mematahkan giginya dengan batu. Kedua, niat Wais untuk bertemu Rasulullah. Pada suatu hari, Wais dengan ibunya mengeluarkan isi hatinya untuk meminta ibunya mengizinkan dia pergi menemui Rasulullah. Kata ibunya, pergilah wahai anakku, apabila Nabi ilmunya dan apabila berjumpa, maka segera pulang. Sebenarnya Nabi dengan perasaan yang gembira, Wais pun langsung mempersiapkan makanan di jalan dan untuk ibunya. Wais pun langsung menuju tangan ibunya yang tercinta dan berangkatlah Wais menuju Madinah. Setiba Wais di Madinah, dia pun langsung mengetuk pintu Rasulullah dan keluarlah istrinya Rasulullah. Terus ternyata nggak ada itu habis kamarnya. Ya dia kecewa lah pasti. Ya terus ya dia kecewa. Terus akhirnya dia tuh minta izin ke istrinya Rasulullah untuk pulang lagi ke rumahnya. Ya terus dia bikin salam buat Rasulullah. Terus udah tuh akhirnya dia pulang. Terus tiba-tiba pulangnya Rasulullah dari perang. Nah Rasulullah tuh langsung bertanya apa ya tentang orang yang datang ke rumahnya. Nah ternyata yang datang itu Wais itu orang yang sangat taat kepada ibunya dan sangat terkenal gitu loh di penghuni langit. Rasulullah pun bersabda, kalau kalian ingin berjumpa dengan Wais, perhatikanlah bahwa ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya. Dan kalau kalian bertemu dengan Wais, kalian minta doa dan istighfar untuk kalian karena dia adalah penghuni langit.
menjadi khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar yang keempat. Maka Umar dipilih menjadi khalifah selepas Rasulullah SAW wafat. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi SAW tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni. Dia segera mengingatkan sahabatnya Sayyidina Ali untuk mencari Uwais bersama. Sejak itu, setiap kali ada khalifah yang datang dari Yaman, mereka berdua akan bertanya tentang Uwais Al-Qarni, apakah ia turun bersama mereka. Di antara kafilah-kafilah itu, ada yang merasa heran, apakah sebenarnya yang dicari oleh kedua-dua sahabat besar itu. Rombongan Ka'bah dari Yaman menuju ke Syam, silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Imut banget nih, Jay, imut banget. bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang datang dari Yaman, bersegeralah kafilah Umar dan Sayyidina Ali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais turut bersama dengan mereka. Rombongan itu mengatakan bahwa ia ada bersama mereka dan sedang menjaga unta-unta itu. Unta-unta mereka di perbatasan kota. Dengan jawaban itu, mereka berdua bergegas menemui Uwais Al-Qarni. Sebenarnya di tempat Uwais, kafilah Umar dan Sayyidina Ali bersalam. Dan Sayyidina Uwais sedang melaksanakan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya, Uwais menjawab salam dua kali. Lagi dong. Udah belum? Kangkung. Kok mau pagi? Orang mau berangkat doang. Nggak di zoom. Ah? Enggak.
meninggalnya Wais Al-Qarni. Beberapa waktu kemudian Qadir meninggalkan Wais Al-Qarni kesedar. Meninggalnya Wais Al-Qarni telah menggunakan masyarakat Yaman karena banyak terjadi hal-hal yang mengherankan. Siapakah Wais Al-Qarni? Padahal Wais adalah seorang laki yang dihiraukan orang. Ketika wafat, banyak orang yang tidak dikenali datang untuk mengurus jenazahnya dari memandikan hingga hendak dikubur. Ketika wafatmu, engkau telah menggunakan penduduk Yaman dengan kedatangan manusia yang tidak dikenal. Sepertinya mereka adalah malaikat yang turun ke bumi. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa Wais Al-Qarni dan ternyata tidak terkenal di dunia